Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih padaku semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Sekali lagi, Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih padaku. Oh, semua yang terjadi di dalam hidupku, sadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagi, haleluya. Karena rencanamu indah bagi. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami, dan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang kembali Engkau beri buat kami. Hari yang baik, hari yang cerah, hari yang penuh dengan sukacita. Karena kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami, saudara kami seiman. Untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, puaskan dahaga kami akan firman-Mu. Biarlah kami akan menaikkan pujian syukur kami bagimu Tuhan. Kiranya Tuhan kerinduan kami untuk memuji bersama-sama dalam satu ibadah seperti dulu dapat kembali dengan waktu yang tidak terlalu lama. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat yang hadir di ibadah Zoom ini. Berkati seluruh yang mengambil bagian Tuhan. Terlebih lagi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadikanlah ia saluran berkat buat kami Tuhan. Sebab kami merindukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di acara Zoom kami. Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau akan menjawab apa yang menjadi keinginan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya, buat Pak Andreas. Dan kita lanjutkan pujian kita akan menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku dan dilanjutkan Tiadaku Ragu Lagi. Nanti kesaksian akan disampaikan oleh Ibu Ratna. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, oh dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia,
susah, waktu sendirian. Oh, Dia selalu menemani diriku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Tiada ragu lagi. Tiada ragu lagi. Untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi. Oh, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Oh, Kau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidup. Rindu semua orang mengenalmu. Oh, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya hendak bersyukur kepada Tuhan yang selalu menolong tepat waktu dan pertolongannya sungguh sempurna. Hasrat mengganti atap jemuran kami sudah lama. Waktu berjalan terus. Dari pandemi awal Maret 2019, 2020, tiba-tiba kami stop tidak bekerja. Hidup ini berubah menjadi new normal. Suka atau tidak suka, kehidupan sehari-harian ini mutlak menjadi berubah total. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah, tetap sama untuk selama-lamanya. Kasih-Nya, pertolongannya selalu sama. Kemudian saya ingin memanggil tukang, dan tukang yang suka kami panggil tidak dapat dihubungi lagi. Puji Tuhan, tiba-tiba rumah di sebelah saya, sebelah kanan, rumah Pak Arman, itu sedang direnovasi. Tukangnya cukup baik, kerjaannya cukup rapi. Dan saya booking tukang tersebut. Setelah selesai dari situ, saya pinjam untuk beberapa hari. Puji Tuhan, pekerjaan yang sudah tertunda segitu lama, ketolong sedikit demi sedikit. Yang ingin saya saksikan, biasanya kalau kita panggil tukang dan mereka tinggal di luar kota, biasanya tidur di dalam, saya suruh tidur di lantai atas. Tapi karena ini pandemi, saya nggak mungkin kasih mereka masuk begitu. Nah, tukang tersebut mau bernegosiasi dengan pemilik rumah di sebelah, mereka mau tetap tinggal di sana, tapi memperbaiki rumah saya. Itu Tuhan sungguh baik. Dan pemilik rumahnya menjawab, boleh saja. Tapi kalau rumah ini sudah dikontrak orang, ya kamu harus cari tempat lain. Kalau pekerjaan di rumah Bu Ratna itu belum selesai, kata Pak Arman. Tukangnya oke. Nah,
ternyata di depan rumah saya, itu rumah Dokter Dina, atapnya juga rusak berat. Itu sudah harus diperbaiki. Dan tukang ini ditarik juga ke sana. Dia bingung. Dia katakan dengan Dokter Dina, ya Ibu harus cari kontrakan karena saya harus bongkar. Ya saya mau kontrak rumah yang baru itu. Jadi rumah Pak Arman itu mau dikontrak dengan Dokter Dina. Nah berarti kan tukangnya harus keluar. Nah tukang ini bilang dengan Pak Arman, bilang dengan Dokter Dina, sampaikan bahwa boleh nggak saya menyelesaikan rumahnya Bu Ratna dulu, nanti baru rumah Pak Arman yang baru direnov itu bisa dimasuki Dokter Dina, bisa pindah ke sana, sementara dia pindah ngerenov di depan. Rasanya seperti tidak mungkin ya, tapi kok Tuhan itu baik gitu. Jadi buat saya, bukan kebetulan apa yang menjadi kerinduan kita, ada sesuatu kita sampaikan kepada Tuhan, nanti pada waktunya Tuhan akan bekerja, menolong kita semua. Saudara, jangan kecil hati, sekalipun pandemi, Tuhan kita tetap sama. Sekian kesaksian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ibu Ratna yang sudah memberikan kesaksian bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, kita akan lanjutkan, kita akan dengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan memuji Dia, dan kita akan nyanyikan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku, dan biarlah kita boleh bersama-sama merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagi setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, segalanya dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah pandang selama kasih-Mu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu,
Bapa dan Raja. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mata kami mau tertuju, memandang Engkau, melihat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Maka urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Setiap perkataan dan kalimat yang disampaikan benar-benar meneguhkan, menguatkan, mengajar kami agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran dan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, dan semua kami yang mendengarkan pada hari ini, biarlah kami juga diberkati. Dari yang paling muda sampai yang paling tua, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Helda Bahari yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Bisa dengar suara saya ya, saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat kita berbakti di hari yang indah ini, harinya Tuhan. Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita sudah sampai di penghujung dari bulan Februari, hari yang terakhir di bulan Februari ya. Masih dalam tema alat penampi ada di tangannya. Ya, pada pagi ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema menjadi pengikut Tuhan yang berbobot. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama apa hubungannya berbobot dengan alat penampi ya. Haleluya, puji Tuhan. Memang pada waktu pertama kali bulan lalu diberitahukan oleh Ibu Gembala kalau temanya itu alat penampi di tangannya, saya otomatis langsung bertanya, ini siapa yang mencetuskan seperti ini? Apakah ada pengaruh-pengaruh dari orang lain atau apa? Tapi ternyata Ibu Gembala mendapatkan tema itu ketika dia sedang berdoa. Jadi saya yakin ini tema yang tepat untuk kita semua pelajari, ya, khususnya untuk jemaat di AMS, ya. Alat penampi sudah di tangannya. Satu tema yang kalau kita selewat ya, gitu. Kalau kita selewat ini buat saya aja yang begitu, yang muncul di pikiran saya begitu mendengar tema ini adalah, wow, ini makanan yang keras. Ya, makanan yang berat, bukan susu, tetapi makanan yang keras untuk kita anak-anak Tuhan. Karena alat penampi ini seperti alat penentuan buat kita anak-anak Tuhan. Ya, tapi kalau kita jadi anak Tuhan yang iring Tuhan sungguh-sungguh, justru tema ini mendatangkan kesukacita bagi kita, mendatangkan kelegaan, mendatangkan penghiburan, mendatangkan kekuatan, ya, bukan mendatangkan satu ketakutan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita main-main sama Tuhan, ya, kalau kita main gereja-gerejaan, kalau kita ya dalam pengiringan kita tidak sepenuhnya, tidak segenap hati, tidak dengan sepenuh kehidupan kita, wajar kita takut. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita tidak perlu takut, justru kita harus bersukacita ya mendapatkan tema seperti ini. Mari kita buka firman Tuhan ya di dalam Rut ya, di dalam kitab Rut, satu kitab yang pendek ya. Satu kitab yang pendek tapi syarat sekali dengan pelajaran-pelajaran yang berharga di dalamnya, dan saya tidak akan membahas seluruh Rut ya dari ayat yang dari pasal pertama sampai keempat. Saya akan ambil sebagian saja, dan ini pun luar biasa pelajaran yang kita bisa ambil dari dalamnya. Ya, Rut pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Ya, Rut pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya sarankan Bapak Ibu Saudara sekalian semua juga tidak hanya mendengarkan tapi benar-benar ikut membaca. Ya, saya bacakan. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya,
Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ya, puji Tuhan. Sampai di situ dulu ya, saudara. Latar belakangnya Rut dan Naomi. Ya, kita tahu Naomi adalah seorang Israel, orang Israel yang bersuamikan Elimelek, punya anak Mahlon dan Kilion. Mereka bermigrasi ke Moab. Dari Bethlehem mereka keluar meninggalkan Moab karena ada kelaparan. Ya, mereka meninggalkan rumah roti, mereka meninggalkan rumah Tuhan. Dengan kata lain, mereka meninggalkan Tuhan. Singkat cerita, anak-anak dari Naomi ini mengambil istri orang Moab, Orpa dan Rut. Ya, tapi Tuhan izinkan Elimelek dan kedua anak laki-lakinya ini meninggal di Moab. Tinggallah 3 janda ini, ya, yaitu Naomi, Orpa, dan Rut. Ketika Orpa memutuskan untuk tetap tinggal di Moab, ketika Naomi ingin kembali ke Bethlehem, Rut memilih untuk ikut Naomi. Rut memilih untuk tetap berkomitmen kepada Tuhannya Naomi. Ya, dia tetap ikut walaupun tidak ada istilahnya, tidak ada pengharapan, ya. Naomi tidak punya anak lagi yang bisa dinikahkan dengan Rut, ya, karena pada waktu itu ahli waris adalah anak laki-laki. Dan kalau misalkan si anak laki-laki ini meninggal, harus ada dari saudaranya yang menebus dengan menikahi istri dari yang meninggal ini, ya. Tapi Naomi tidak memiliki anak lagi. Jadi walaupun tidak ada pengharapan, sepertinya tidak ada harapan, sepertinya tidak ada masa depan, tetapi Rut tetap memutuskan untuk ikut Naomi, untuk tetap ikut Tuhan yang benar, Tuhannya orang Israel, Tuhannya Naomi, ya, Yehova. Jadi itu latar belakang sampai mereka di Bethlehem, mereka hidup susah, istilahnya Rut ini pekerjaannya hanya memungut sisa-sisa jelai gandum yang dijatuhkan oleh pegawai-pegawainya Boas. Ya. Dan sampailah kepada satu saat, kepada pasal pertama ini, Naomi berpikir Rut ini harus menikah lagi. Rut ini berhak bahagia. Supaya apa? Supaya dia dapat warisannya juga, supaya nama suaminya juga diturunkan, ya. Ahli warisannya itu didapatkan juga. Sehingga Naomi memiliki satu ide, ya. Satu ide. Apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Ya, dengan kata lain, kalau singkat kata, kalau bahasanya zaman sekarang, apakah tidak ada baiknya kalau kamu menikah lagi? Nah, menikah lagi pun tidak bisa dengan orang sembarangan Rut mau. Ya, harus dengan kerabat yang terdekat yang bisa menebus warisan itu, menebus tanah-tanahnya itu supaya namanya tetap berjalan, ya. Keturunan ini tetap berjalan, tidak berhenti sampai di Naomi saja. Nah, saudara, kita sudah tahu kan apa yang
tertulis di dalam Alkitab itu bukanlah suatu kebetulan. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Sama seperti kesaksian tadi Ibu Ratna ya. Memang hal yang sepele kelihatannya ya, hanya membenarkan jemuran tapi di masa pandemi ini. Tapi Tuhan sudah atur sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun kebetulan yang akhirnya menjadi pertolongan buat keluarganya Tante Ratna ya. Yang jadi akhirnya jadi baik, jadi lancar, jadi semuanya happy ya. Semuanya bahagia. Ya. Dan ini kalau kita perhatikan ayat yang kedua ya saudara, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja perempuannya telah kau temani itu adalah sanak kita. Dengan kata lain, Boas adalah kerabat yang dekat, yang bisa menebus, yang bisa meneruskan, yang bisa menikahi Rut. Ya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Kalau kita tadi baca ya, dari ayat 1 sampai 5. Atau mungkin kalau kita baca keseluruhannya nanti sampai ayat 18. Ya, kita baca satu fatsa. Mungkin kalimat dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan hanya sebagai keterangan tambahan saja. Ya. Tapi tidak ada yang kebetulan kalau sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Saudara, pada zaman itu menampi jelai, menampi jagung, menampi kalau kita beras ya, menampi beras, menampi padi itu dilakukan pada malam hari karena kemungkinan besar siang hari itu mereka lakukan untuk menuai. Ya, selalu untuk menuai. Jadi mereka kerja keras di siang hari untuk menuai tuayan, menuai gandum itu, dan pada malam harinya digunakan untuk menampi. Ya, biasanya sang empunya ladang atau sang empunya peternakan, ya, seperti Absalom, Nabal itu hadir di pemotongan pembersihan kulit-kulit domba peliharaannya. Ya, ini pun Boas pun sang empunya ladang hadir ketika menampi. Karena apa? Satu, dia melindungi dari pencurian. Yang kedua, dia ikut turun tangan menampi sendiri. Ada giliran dia ada untuk menampi. Ya. Jadi saudara, pengirikan itu juga adalah tempat di mana tempat pengirikan, kalau judul perikop dari Rut 3 ini, Rut dan Boas di tempat pengirikan. Tempat pengirikan itu biasanya ada di tempat yang luas, entahkah itu lantainya tanah atau batu, tapi tempatnya luas dan ada di dataran yang agak tinggi. Karena apa? Karena mereka mencari angin, ya, mencari angin. Justru malam hari ketika angin musim semi, ya, angin musim semi itu sudah mulai bertiup, jadi ketika mereka menampi, angin ini bisa meniupkan cangkang-cangkang yang tidak ada isinya, ya, yang tidak berat, yang hanya cuma kulitnya aja, tidak ada isinya, itulah yang ditampi, itulah yang terbawa angin. Sedangkan yang berisi dia akan tinggal tetap, ya. Saudara perhatikan baik-baik, dan biasanya tempatnya itu ada di luar kota, di luar desa. Jadi bukan di bukan di ladangnya dia, tapi biasanya agak di luar supaya bulir-bulir gandum itu bisa ditampi, bisa yang tidak ada gunanya bisa terbuang. Ya. Kalau kita lihat saudara tanda-tanda zaman pada hari-hari ini, ya, di sekeliling kita. Kita boleh bilang, saya berani bilang, hari sudah mulai malam. Ya. Hari sudah mulai malam.
kita sedang menuai, banyak menuai, banyak menuai, banyak menuai. Ya. Dan Tuhan sudah siap. Yesus sudah siap dengan alat penampi di tangannya. Karena hari sudah mulai malam. Malamlah gilirannya Tuhan yang bekerja menampi kita. Kita bekerja keras sepanjang siang. Sama seperti Ruth ya. Naomi adalah gambaran Israel. Ruth adalah gambaran gereja Tuhan kita. Kita semua orang percaya yang bukan orang Yahudi. Darahnya kita gak ada darah Yahudi. Ya, kita adalah gambaran gereja. Dan Boas adalah gambaran Yesus Kristus yang bisa menebus kehidupan kita. Penganiayaan secara fisik, tapi penganiayaan terselubung. Saudara, kalau di US ya, di Amerika sana ya, sejak presiden yang baru ini dilantik, saudara, dia tidak bekerja lama, dia dengan cepat sekali. Ya, sudah berapa hamba Tuhan yang dipenjarakan oleh dia? Karena apa? Karena beribadah. Beribadah dilarang. Kumpul-kumpul katanya, karena kumpul-kumpul ya. Tapi kalau demo tidak dilarang. Kalau ibadah, kalau acara-acara konser seperti itu, kalau ibadah ya misalkan, itu menularnya tinggi. Tapi kalau acara-acara konser, kalau demo ya, itu tidak kan lucu ya gitu. Tapi ini saya pikir ini adalah salah satu jenis untuk menekan kekristenan di sana. Ya, saya ada satu worship leader ya yang terkenal di sana mengeluarkan albumnya langsung di ban, tidak boleh keluar. Karena apa? Karena ketika dia mengadakan pujian penyembahan, ribuan orang datang dan ribuan orang terima Tuhan Yesus. Masa penuaian. Dan mereka, iblis tidak suka dengan ini. Mereka dengan segala cara, melalui pemerintahan, melalui apa? Menutup. Kita sedang dipersulit. Ya, saudara kalau tahu kirik itu ya, memisahkan, pengirikan itu adalah tempat pemisahan antara jelai gandum ya dengan biji-biji gandum. Jadi biasanya digimanain saudara, seperti apa namanya, sapu lidi ya. Itu kan jelai-jelai. Kita anggap itu sapu lidi itu jelai-jelai ya, sapu lidi. Nah, mereka tuh pukulkan itu, pukulkan terus, pukulkan. Kalau tidak dipukulkan, mereka injak-injak. Supaya apa? Supaya terpisah antara jelai, batangnya itu, dengan biji-bijinya itu lepas. Ya. Dipisahkan itu enak enggak, saudara? Enggak, dipukul-pukul, diinjak-injak, ditekan. Sama seperti apa yang kekristenan sedang alami saat ini. Mau begini salah, mau begitu salah, mau susah, mau ibadah susah. Ya. Kita ditekan, tapi supaya apa? Supaya kita lepas dari apa? Dari keduniawian kita. Supaya yang ada bijinya itu benar-benar kelihatan. Supaya yang ada bijinya itu tinggal tetap. Jelainya tidak ada gunanya, nanti akan dibakar, itu akan jadi jerami. Itu tidak ada gunanya, akan dibuang ke dalam pembakaran. Tidak ada gunanya, yang ada gunanya itu bobot dari bijinya tersebut. Itu yang ada gunanya, itu yang menjadi berguna. Makanya Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang berguna.
Tuhan harus pukul-pukul kita, Tuhan harus injak-injak kita, kita harus mengalami itu pengirikan, mengalami itu penampian dari Tuhan, supaya apa? Supaya bobot yang sebenarnya itu tinggal tetap. Supaya apa? Inti dari kita mengikut Tuhan, itulah yang tinggal tetap. Ya. Supaya kesombongan ini lepas dari kita. Kita mau apa lagi sih yang mau bisa disombongin dalam hidup ini? Supaya apa yang jelai gandum itu tinggi ya saudara. Gitu ya. Kalau dia bertumbuh itu tinggi. Supaya itu lepas. Nanti ketika kita ditampi, kulit-kulitnya yang tak ada di sini itu lepas. Aduh, jangan sampai kita cuma jadi orang Kristen yang kulitnya aja. Karena kitalah yang akan lepas, kitalah yang akan terbawa angin, kitalah yang akan tertampi dan tertiup angin, hilang dari hadapan Tuhan. Ya. Maka dari itu, saudara, kita harus jadi anak Tuhan yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Memiliki bobot. Supaya apa? Ketika kita ditampi, saudara pernah lihat kan, kalau Cianjur ya, kota beras Cianjur itu terkenal. Jadi saya sedikit banyak pernah lah lihat orang menampi gitu ya. Pernah lihat orang menampi beras gitu. Kan dilempar-lempar begitu ya, saudara ya. Ini nggak tahu tangan saya kelihatan apa enggak, dilempar-lempar begitu berasnya. Nah, kan yang ringan-ringan itu kan kebuang sendiri. Nah, seperti itulah gandum itu dilempar-lempar, yang berbobot dia akan jatuh di lantainya itu, tapi yang tidak berbobot dia akan tertiup angin, terbawa angin. Bersih. Memisahkan dari yang tidak berbobot dengan yang berbobot. Memisahkan dari antara kambing dengan yang benar-benar domba. Memisahkan dari anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan anak Tuhan yang cuma cangkang kulit luarnya aja. Yang cuma penampilannya aja seperti orang Kristen, tetapi hatinya tidak orang Kristen. Yang hatinya bermain-main dengan Tuhan. Yang hatinya tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi orang Kristen yang berbobot? Mari kita lihat ayatnya yang ketiga, saudara. Di masa-masa seperti ini, di masa-masa kita menunggu ditampi oleh Tuhan, atau mungkin kita sedang menuju penampian itu. Perhatikan ayatnya yang ketiga. Ini perkataan Naomi kepada Rut, maka mandilah. Saudara, saya harap saudara semua sudah mandi pada pagi hari ini. Haleluya. Dan beruraplah. Ya, pakai minyak wangi. Pakailah pakaian bagusmu. Dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Sampai situ. Ya. Maka mandilah. Saudara sudah mandi? Haleluya, puji Tuhan, ya. Beruraplah. Saudara sudah wangi, ya. Haleluya. Dan pakailah pakaian bagusmu. Ini, ya, mandilah, beruraplah, dan pakai pakaian bagus ini, ya. Ini kalau mau digabungkan jadi satu, ini kita kuduskanlah diri kita. Sucikanlah diri kita. Buanglah segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buanglah segala hal-hal dosa. Buanglah segala kehidupan lama itu, buang, tanggalkan. Mandilah. Nah, kalau satu persatu. Mandilah. Bersihkan hidup kita. Apalagi sekarang ya, zamannya corona, kita bisa mandi. Aduh, ya, kita bisa mandi sehari 3 kali paling sedikit. Paling sedikit. Paling banyak bisa 5 kali. Ya, jemaat kami ada yang dokter dan harus ke rumah sakit, harus kemana. Dia bilang, oh dia bisa mandi sampai 5 kali, 7 kali kalau perlu. Saking menjaga kebersihannya. Begitupun kita, kalau kita mau jadi orang
Kristen yang berbobot. Kita bersihkan hidup kita. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harus bersih. Coba tanya sama kiri kanan saudara, kamu udah bersih belum? Ya. Kita buka Ibrani 10 ayat yang ke-22. Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita sudah mandi dengan air yang murni, dengan firman Tuhan. Makanya itu saudara, rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Jangan cuma seminggu sekali ketika saudara beribadah online. Tapi tiap hari. Kita butuh mandi, kapan? Tiap hari bukan, saudara? Ya, nggak mungkin di sini ada orang yang mandinya seminggu sekali. Aduh, joroknya minta ampun itu. Tapi kita butuh mandi tiap hari. Tiap hari aja kita butuh mandi beberapa kali. Kalau kita hidup di negara panas yang seperti ini, seperti Indonesia. Oleh sebab itu kita harus membersihkan hidup kita. Mari kita hampiri. Sama seperti Ruth menghampiri Boas. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita menghampiri Tuhan dengan apa? Dengan hati yang bersih. Bersihkanlah hidup kita, saudara, buang semua yang kotor-kotor. Jangan disimpan, Tuhan sudah mau datang, itu tidak ada gunanya. Itu akan dipisahkan. Saudara, kalau dipisahkan jangan sampai kita yang ikut terpisahkan. Tapi saudara, bersihkan hidup kita. Terus dengan firman Allah kebenaran. Ya. Terus apa yang kita, firman Allah itu kan cerminnya, kita lihat lagi, aduh di sini saya masih suka sebel sama orang, saya masih tidak mengampuni dia, saya masih ada kurangnya di sini, saya masih suka tidak sabaran, saya masih suka begini, saya masih suka begitu. Bersihkan, minta Tuhan terus bersihkan. Ya, dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua apa dibilang? Beruraplah. Beruraplah pakai minyak wangi. Kita buka 2 Samuel. Ini ayat yang sama bunyinya. 2 Samuel. Kata beruraplah ini hanya 7 kali dalam perjanjian lama disebutkan. 2 Samuel 12 ayat yang ke-20. 2 Samuel 12 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Lalu Daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Sama seperti Naomi katakan kepada Ruth. Mandi, berurap, pakai pakaian bagus. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara, ini Daud ketika anaknya mati. Jadi ketika anaknya itu masih hidup, Daud ini berpuasa, minta sama Tuhan supaya anaknya ini tetap hidup. Daud ini berpuasa, dia berkabung supaya anaknya tetap hidup. Tetapi begitu anaknya mati, ya, Daud bangun, Daud mandi, berurap pakaian, lalu berurap minyak dan bertukar pakaian, dikatakan ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ya. Ruth selama ini, mereka orang miskin, saudara. Mereka cuma janda.
yang bekerja hanya Ruth. Mereka ini, Naomi dan Ruth ini orang miskin. Ya. Dan mereka orang yang berkabung. Karena apa? Karena ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Mereka berkabung. Sama seperti Daud, asalnya mereka berkabung. Tapi tidak ketika menghadapi penampian, ketika mau masuk ke dalam rumah Tuhan, dia mau berikan yang terbaik. Ganti jubah kabung itu dengan sukacita. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang berbobot itu memakai sukacita dari Tuhan sebagai kekuatannya. Ya. Maka dari itu jangan lagi kita berkabung. Ya. Bapak Gembala kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Bapak saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah tidak perlu berkabung lagi. Dia sudah happy, dia sudah senang. Kita juga patut merayakan. Kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, kita mau menghampiri Tuhan, kita harus dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Ya, yang percaya senyum dulu. Kasih sukacita itu, tebarkan sukacita itu, beruraplah dengan minyak. Beruraplah, kasih yang terbaik, yang harum. Seperti saya bilang tadi, penampian itu bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, ya, bagi orang yang tidak sungguh-sungguh itu penampilan tuh hanya menjadi satu momok yang menakutkan, menjadi satu, aduh, nanti gimana ya kalau aku. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan yang punya bobot, yang punya isi di dalam Tuhan, itu menjadi satu sukacita. Oh, saya akan berjumpa dengan penebus yang hidup. Saya akan berjumpa dengan kekasih jiwa saya satu-satunya. Itu menjadi satu sukacita yang menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Maka dari itu saudara sudah mandi, puji Tuhan. Saudara sudah pakai minyak wangi, puji Tuhan. Ya, saudara sudah pakai sukacita dari Tuhan, puji Tuhan. Dikatakan berpakaianlah yang bagus. Saya ingat waktu ayah saya hampir lewat tahun 2015 itu. Ya, malahan om saya, adiknya yang 1 bulan kemudian meninggal. Bukan 1 bulan kemudian, sepertinya 2 minggu setelah ayah saya keluar dari rumah sakit, Om Paulus itu meninggal. Ya, tapi saya ingat Om Paulus cerita sama saya ketika mereka berduaan, maksudnya papa saya dan Om Paulus gitu. Dan om saya ini mau beribadah, mau ke gereja gitu. Jadi sebelum ke gereja dia tengok dulu, dia jenguk dulu papa saya di Medistra itu, dia jenguk. Lalu ditegurlah Om Paulus itu oleh papa saya. Kamu mau kemana? Katanya gitu. Mau kebaktian, mau ibadah gitu. Ditegurlah, pakai baju yang bagus. Haleluya. Hal yang sepele saudara, baju ya. Tapi kok Tuhan tuh begitu perhatikan gitu. Ya Tuhan tuh begitu gimana ya? Begitu peduli loh. Memang Tuhan melihat hati. Amin. Puji Tuhan. Tapi apa yang ada di dalam hati itu kan keluar, terpancar melalui apa yang di luaran kita. Ya. Jadi pakai baju yang bagus. Saya waktu itu juga ya memang saya gimana ya? Maksudnya memang saya diajarin dari kecil ya kalau memang mau kebaktian pakai baju yang benar, yang bagus gitu, yang sopan dan yang bagus gitu. Bukan yang mahal, bukan yang gimana, tapi yang bagus. Dan kalau kata pakaian di sini ya di dalam kitab Rut ini, raiment ya. Bukan raiment, tapi raiment, bukan raiment nama ya, tapi raiment dari arrangement itu kata diambil itu hanya beberapa kali saja di dalam Alkitab disebutkan, dan itu menunjukkan kepada satu gaun atau jubah yang indah, yang ada manik-maniknya, pokoknya yang indah, yang bagus.
Saya pikirin ya saudara, Ruth ini orang miskin. Ya, Naomi ini orang miskin. Ya pasti pakaian bagusnya sebagus apanya. Pakaian bagusnya mungkin adalah pakaian pernikahannya ya. Aduh, yang bagus disimpan-simpan, hanya dipakai untuk satu acara tertentu. Ya, untuk acara yang benar-benar spesial. Nah, itu yang disuruh oleh Naomi pakai pakaian bagus. Saudara, ketika Yesus sebelum ditangkap, diadili, dan disalibkan, sebelum dia menghadapi salib, sebelum dia menghadapi penampian sebagai seorang manusia, bukan sebagai Allah ya, tapi Yesus, dia memakai jubah yang bagus. Saudara tahu kan, jubahnya itu hendak dibagi-bagikan oleh para pengawal yang menangkapnya, para tentara yang menangkapnya. Tapi tidak jadi dibagi-bagikan, malah diundi. Dan itu kalau saudara baca di Yohanes, itu jubahnya itu tidak ada jahitan. Dengan kata lain, itu jubah yang mahal, jubah yang bagus, jubah yang lagi yang lagi model pada saat itu. Oh, siapa bilang saudara Tuhan kita itu Tuhan yang nggak tahu model? Nah, ya Tuhan kita itu Tuhan yang up to date. Tuhan yang dan dia berpakaian yang bagus. Dari mana saudara? Tuhan kan tidak hidupnya bukan Yesus kita bukan orang kaya, dia tukang kayu ya. Dari para istri-istri pejabat ini, para ibu-ibu, wanita-wanita yang mendukung pelayanannya Yesus. Itu diduganya jubahnya itu dari situ. Yesus aja pakai jubah yang bagus, saudara. Maka kita juga harus berpakaian yang bagus. Tapi di sini bukan pakaian jasmani kita. Ya, yang lebih penting adalah kita berpakaian rohani yang bagus. Coba kita lihat 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama. Kita akan lihat dari ayat yang pertama. 1 Petrus 3, kita akan baca dari ayatnya yang pertama ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Lanjut, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayatnya yang kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan kita gerejanya yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Pakailah pakaian penundukan diri. Yang percaya katakan amin. Pakaian ketaatan, kesalehan. Itu pakaian yang bagus. Saudara, kalau saudara baca itu ya ayat yang kelima dari Rut tadi yang kita baca, di situ dibilang ayat yang kelima itu Rut berkata segala sesuatu yang kau katakan, yang Naomi katakan akan aku lakukan. Ya. Jadi ada hidup yang bersih, ada sukacita,
ada hidup yang saleh, ada penundukan diri, ada ketaatan. Lanjut ayatnya yang keempat. Ya, berhubung waktu ini saya keenakan dengan waktu. Jika ia membaringkan diri tidur, ya, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara, sepintas ini adalah satu perintah yang tidak senonoh ya. Kok seolah-olah Naomi ini suruh Ruth untuk merayu Boaz. Tapi saudara jangan salah. Pada zaman itu adalah sangat lazim seorang hamba tidur di kaki seorang tuan. Hamba tidur di kaki seorang tuan. Jadi apa yang kita lihat di sini? Bahwa Ruth ini memiliki hati seorang hamba. Dia memiliki kerendahan hati. Dia mau merendahkan hati. Dia nggak bilang, saya udah mandi bagus-bagus, saya udah pakai minyak wangi bagus-bagus, saya udah dandan cakep-cakep, kok saya disuruh tidur di kakinya? Enggak, Ruth enggak ngomong seperti itu. Dia menjalani, oke, saya jalani. Saudara, kalau anak Tuhan yang berbobot, pengiring Tuhan yang berbobot, dia pasti rendah hati, tidak sombong. Apalagi yang mau disombongkan sih di dunia ini? Aduh. Kita hidup ini, kita tidak bisa bergantung kepada apapun. Hanya kepada Tuhan. Apalagi yang mau disombongkan, saudara. Makanya dari itu kita harus merendahkan diri. Supaya apa? Supaya ketika kita ditampi, kita ada bobotnya, kita jatuh di kakinya si penampi itu. Kita tidak tertiup angin dan terhilang. Tapi kita jatuh di kaki penebus kita, di kaki Yesus, yang satu-satunya bisa menebus hidup kita, hanyalah Yesus. Yang satu-satunya bisa menyelamatkan kita, hanyalah Yesus. Yang satu-satunya bisa membuat kita jadi ahli waris, hanyalah Yesus. Ya. Oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang punya bobot. Ketika kita ditampi, kita tidak tertiup angin. Tapi kita ada tetap di kakinya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Ayatnya yang terakhir, ayat-ayatnya yang terakhir, ya, kita baca ayatnya, Rut 3, ayatnya yang ya, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Pada waktu tengah malam, dengan terjagalah orang itu, terjagalah Boaz. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut. Dia bilang apa, saudara? Hambamu. Bukan dia bilang saudaramu yang harus kau tebus. Atau dia bilang, itu loh, saya menantunya Naomi yang bla bla bla. Enggak, dia langsung memposisikan dirinya sebagai hamba. Aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya apa, saudara? Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Haleluya. Kalau kita jadi orang
Kristen yang berbobot. Orang Kristen yang mau menyucikan diri kita, membersihkan diri kita dari keduniawian. Supaya kita kedapatan punya bobot. Supaya kita tidak tertiup angin. Supaya kita tidak terhilang dari hadapan Tuhan. Kita harus punya kerendahan hati. Kita harus memposisikan diri kita sebagai hamba. Ya. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka satu saat nanti Tuhan sendiri yang akan naikkan. Boas, lambang Yesus, dia berkata kepada kita pada pagi hari ini, apa yang kamu katakan itu kepadaku, aku akan lakukan bagimu. Saudara, di dalam Rut 4 ayat yang ke-13, ya. Lalu Boas mengambil Rut perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirilah dia. Maka atas kasih karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Mari kita ganti kata-kata itu. Lalu Yesus, lalu Tuhan mengambil saya, gerejanya, menjadi istrinya. Ketika Tuhan yang akan mengangkat kita menjadi mempelai Kristus. Itulah tujuannya penampian, saudara. Tujuan penampian adalah untuk memurnikan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, supaya kita jadi mempelai Kristus yang layak untuk menjadi pasangannya di hadapannya. Ya, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi satu kekuatan dan dorongan buat kita semua. Ya, jadilah orang Kristus, jadilah pengikut Kristus yang mempunyai bobot. Ya, jangan kita jadi pengikut Kristus yang cangkangnya aja, yang kelihatannya aja, tapi masih di belakang sana masih tetap tipu sana, tipu sini, main jahat sana, jahat sini, adu jilat sana, jilat sini. Sudah, stop, saudara. Stop. Hari sudah mulai malam. Selama siang kita masih bisa bekerja. Ya. Rut rajin bekerja di Rut pasal 2 itu, Rut rajin bekerja. Ketika masa penuaian, dia masih bekerja. Ketika hari masih siang, dia rajin bekerja. Tapi ketika malam tiba, sudah lain ceritanya. Kita menghadapi malam hari. Dunia bertambah lama, bertambah gelap. Persiapkan diri kita. Jadilah orang Kristen yang berbobot. Mari kita tundukkan kepala. Izinkan saya berdoa buat kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, kekasih jiwa kami, Sang penampi kehidupan kami, pemilik ladang kehidupan ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk firman-Mu Tuhan. Kami masih diingatkan Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-pengikut-Mu yang berbobot Tuhan. Supaya kami mau merendahkan diri kami. Supaya kami mau menguduskan, menyucikan kehidupan kami Tuhan. Membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa mengurapi kami dengan minyak-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa membasuh kami Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga di dalam kami menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang gelap, kami tetap teguh tinggal bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau sendiri yang akan berkata kepada kami, tetaplah tinggal bersamaku. Bahkan Engkau sendiri yang akan berkata kepada kami, apapun yang kami lakukan, minta kepada Engkau, Engkau akan lakukan untuk kami Tuhan. Bahkan pada suatu saat nanti Tuhan kami boleh berlayak dipanggil sebagai mempelai-Mu Tuhan Yesus yang kudus, yang
tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu itu terus berbicara di dalam hati kami, Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami penundukan diri, supaya kami boleh berlayak di hadapan Engkau senantiasa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat AMS Tuhan Yesus yang sedang sakit Tuhan Yesus, yang sedang menghadapi COVID Tuhan Yesus. Biarlah Engkau lindungi, Engkau berikan kesembuhan. Kami tahu mati dan hidup kami ada di tangan Engkau, bukan di tangan COVID. Oleh sebab itu kami mau menyatakan kami tidak takut kepada COVID, tapi kami hanya takut kepada Engkau yang sanggup mengambil nyawa kami, Tuhan. Biarlah Engkau berkemurahan atas kami, memberikan perpanjangan umur kepada kami, memberikan kesembuhan, kesehatan kepada kami, Tuhan, supaya kami boleh bercerita akan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami boleh menyaksikan akan kebesaran-Mu, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah berkat-Mu, Tuhan Yesus, ada tetap tinggal jatuh di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ketika kami didapati, ditimbang-timbang, dan kami tidak terlalu ringan, Tuhan. Sehingga kami boleh tetap ada di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Olga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gunadi. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kekasih. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan, tanggal 7 Maret, kita bertemu kembali dalam ibadah via Zoom. Ada doa beson jam 8.15, kemudian dilanjutkan dengan ibadah, dan ada perjamuan Tuhan. Mohon saudara-saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk menyambut perjamuan Tuhan. Selanjutnya, untuk jemaat yang ingin didoakan, atau ingin memberikan kesaksian, bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Mohon informasi bisa disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk sekolah minggu, ada ibadah online via YouTube, yang hari ini temanya adalah mengalahkan takut. Mari Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk ibadah, ikut mengikuti ibadah sekolah minggu via YouTube. Untuk informasi, bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera di layar screen masing-masing. Untuk dewasa muda juga kita melakukan ibadah via Zoom, itu setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Untuk informasi, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling untuk mendapatkan invitation atau link untuk Zoom. Selanjutnya untuk jemaat, masih dihimbau untuk kita berdoa berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia agar ada tercipta kesatuan dan perdamaian di Indonesia. Gereja-gereja di Indonesia yang saat ini sebagian masih melakukan ibadah via online, dan juga untuk pandemi COVID yang memasuki tahap vaksinasi, kita berdoa semoga vaksinasi berjalan dengan baik dan lancar. Sekolah Alkitab Cianjur selalu dilindungi untuk pengajar maupun murid-muridnya, dan juga PDAMS yang masih terus melakukan ibadah online, kita dukung dalam doa. Dan selanjutnya untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA tertera di screen. Dan terakhir, saudara, ada informasi telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Iwan Setiadi, suami dari Ibu Mimi. Ibu Mimi ini jemaat kita yang rajin beribadah di PDAMS, baik offline maupun online. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Darmais di ruang burial. Mari kita dukung dalam doa agar Ibu Mimi ini diberikan kekuatan dan juga roh penghiburan dari Roh Kudus. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Gunadi. Dan biarlah kita boleh tetap berdoa supaya
kita mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan di hari-hari selanjutnya. Dan kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian refnya saja, terima kasih Yesusku, doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Melani Awandatu. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Oh terima kasih Yesusku buat yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur oh syukur bagimu, syukur Terima kasih kepadamu Tuhan pada akhir dari ibadah subuh ini. Kalau kami sudah boleh mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sudah mengizinkan semuanya ini terjadi. Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, dengan berkat-berkat yang khusus yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau selalu menjadikan kami menjadi bulir-bulir gandum yang berisi Tuhan, sehingga ketika angin bertiup kami boleh ada di dalam, tetap di dalam Engkau Tuhan. Di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus selalu kami ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Yesus Engkau juga yang sudah menolong saudara-saudara kami dari segala sakit penyakitnya, Engkau sudah menjamah, sudah menyembuhkan. Engkau juga ya Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami Ibu Mimi yang dalam duka cita Engkau memberikan penghiburan. Karena kami tahu bahwa penghiburan dari Engkau Tuhan yang sanggup membebat luka hati kami, yang sanggup membebat luka hati Ibu Mimi dan keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan sukacita-Mu yang tidak pernah berhenti Tuhan, sehingga apapun yang datang kepada kami tidak bisa menceraikan kami, tidak bisa menghancurkan kami, karena kami sudah dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Turunlah kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus